Soal guru nih, lumayan ramai sih kalau bicara soal guru ini. Ya, soalnya kalau di kepala aku ini kalau ada kata-kata guru, otomatis yang muncul tuh ada dua istilah. Ada PNS, pegawai negeri sipil, kemudian P3K, kemudian honorer. Jadi ada tiga lah, bukan dua. Bicara soal PNS mah, mereka pasti mengerjakan pekerjaan ngajar kepada anak didiknya, kemudian juga ngurusin soal administrasi. Kalau menurut gue sih, yang namanya guru itu ngajar aja lah, nggak usah ngurusin administrasi. Soalnya kalau ngurusin administrasi, dia punya kefokusan dua nih. Di satu sisi ngajar, di satu sisi juga ngurusin administrasi. Sebenarnya ini nih kebijakan dari pemerintah daerah sih. Bahkan juga ini sudah merambah ke dosen. Dosen itu selain meneliti, mengajar, juga mengabdi kepada masyarakat. Kalau kita analisa sih, tenaga pendidik ini seperti dosen, seperti guru, ini wajib sih untuk diperhatikan, jangan sampai dibiarkan. Khawatirnya ya, pada saat mereka ngajar, nanti di tengah-tengah pengajaran mereka itu kepikiran soal uang, soal insentif. Nah, ini kembali lagi nih kepada pemerintahnya lagi. Oke deh, kita nggak usah ngomongin pemerintah deh, kita ngurusin dari sisi gurunya aja deh dulu. Tapi sih kalau dipikir-pikir, kalau ngarepin guru aja agak-agak susah. Soalnya kembali lagi ke pemerintah lagi yang bikin kebijakan supaya bisa sejahtera guru sama dosen ini. Makanya nggak habis pikir nih, kita itu sering banget lihat guru yang proyekan, ngerjain project-project. Iya, kalau guru aja itu bisa berbisnis. Kalau nggak bisa, kemudian mengharapkan uang bulanan aja, yang mungkin 300.000, yang honorer ya 500.000, ya jatuhnya mereka bakal pinjaman online, karena mungkin udah malu, karena uangnya udah habis, uang gajiannya udah habis, akhirnya pinjam sama tetangga, sama keluarga, malu, akhirnya pinjaman online. Nah, akhirnya jadinya kacau balau. Makanya di berita-berita itu sangat banyak ya, guru-guru itu pinjaman online-nya sangat banyak, apalagi di Indonesia. Nah, kalau dosen beragam lagi nih sifatnya. Kalau dosen itu ada yang sifatnya bisnismen, ada yang cuma bisa ngajar aja tapi nggak bisa bisnis, ada juga seperti itu. Sangat beruntung sih dosen-dosen yang bisa mengabdikan diri untuk lancar menelitinya, lancar pengabdian masyarakatnya, juga ngajarnya juga aman dan lancar semuanya. Di satu sisi, di malam harinya, di waktu senggang, dia bisa bisnis. Wah, itu nilai plus-plus lah. Tapi apa iya tenaga pendidik kita, dosen sama guru itu semuanya memiliki jiwa bisnis untuk mengakomodir uang gajiannya yang pas-pasan? Ya tentunya enggak semua, karena jiwa-jiwa manusia di Indonesia ini memang dicetak setelah lulus ya, lulus SMA atau lulus kuliah, itu memang dijadikan pekerja. Makanya sangat jarang orang-orang yang berjiwa bisnis, orang-orang yang pintar menciptakan peluang atau yang menemukan peluang
itu sangat jarang banget tuh. Ya itulah dilemanya jadi tenaga pendidik di Indonesia, guru atau dosen. Di satu sisi mereka pengen menjalankan tugas mandatori, tapi di satu sisi pengen sejahtera, tapi berharap kesejahteraan itu datangnya dari pemerintah, kayaknya agak susah. Makanya mereka putar otak tuh. Itu aja deh dulu.